Shalom semuanya, selamat pagi. Di pagi hari yang indah ini kita akan mulai hari kita dengan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Ku yakin Bapa berserta. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku yakin, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kita mulai lagi dari awal. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, oh, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Boom boom boom. Balik lagi pada channel YouTube Devotion Anak Sekolah Mahanaim. Bersama dengan saya Sir Markus, ditemani dengan tim produksi, yaitu Ishak ganteng, Billy dan Michelle. Mari anak-anak dan Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan sebelum kita mau mendengar dan belajar firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, buat semalam kami
beristirahat dan pagi hari kami bangun dalam keadaan sehat. Kami bersyukur bahwa setiap pemeliharaan-Mu Tuhan, setiap detik, setiap menit, setiap jam dan setiap hari, sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu yang sangat-sangat ajaib. Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan pekerjaan kami dengan serangkaian yang yang begitu banyak Tuhan, sebelumnya kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Ajarilah pikiran kami, hati kami untuk taat kepada perintah Tuhan dan menjadi pelaku-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Amsal 3. Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata di Amsal 3 ayat 7 sampai 8, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya ulangi, Amsal 3 ayat 7 sampai 8, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firman Tuhan hari ini menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa kita sendiri gak boleh menganggap diri kita ini bijak, pintar, atau lebih tahu ya, tapi lebih kepada mendorong dan memiliki sikap takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Kenapa? Karena firman Tuhan menjamin kalau kita melakukan kedua hal tersebut, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka janjinya adalah tubuh kita akan disembuhkan dan tulang-tulang kita akan disegarkan. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, bagaimana tubuhmu supaya disembuhkan dan tulang-tulangnya disegarkan dengan cara dua hal, yaitu takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya punya cerita. Saya mengenal seorang wanita yang sering sekali mengalami gangguan kesehatan, di mana baru-baru ini saat keluar dari rumah sakit ia sudah mengeluhkan penyakit barunya. Hampir setiap kali kalau ditanya kabar, jawaban wanita ini selalu menjawab, saya sedang sakit, saya sedang sakit. Suatu hari wanita ini berkata, sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan suami saya. Ya. Lalu ditambah lagi dia menceritakan betapa buruknya perlakuan suaminya. Kesimpulan, rupanya selama ini wanita ini mendendam sakit hati. Siapa sih yang mau sakit hati? Ya, ada kan tuh lagunya tuh, sakit hati, bikin sakit hati. Siapa yang mau sakit hati? Tapi tahu nggak? Mungkin saya dan kamu bisa aja berada di area tersebut pada suatu hari. Tidak semua penyakit itu bersumber dari sakit hati, tapi sakit hati dapat menjadi sumber penyakit. Firman Tuhan hari ini menasihatkan agar kita tidak meninggalkan kasih dan setia. Saat kita disakiti, alasan-alasan membenci pasti datang. Mari tetap berbuat kasih dengan cara bersedia mengampuni orang yang menyakiti kita. Saat orang lain atau teman atau abang atau adik memperlakukan semena-mena, alasan-alasan membalas pasti datang. Mari setia berpegang kepada perintah Tuhan untuk tetap memperlakukan mereka dengan baik. Enggak adil. Benar, enggak adil.
Namun hal itu lebih menguntungkan daripada memendam sakit hati. Terus membenci, terus mendendam, ya, hanya akan melukai diri sendiri. Sementara orang yang menyakiti hati kita tidak merasakan apa-apa. Memang tidak mudah melepaskan pengampunan setelah hati kita disakiti. Namun ingatlah baik-baik, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Yesus menolong kita mengampuni. Sebab Yesus yang kita sembah sendiri sudah menang atas sakit hatinya. Pada waktu dia disalibkan, Yesus berdoa memohon pengampunan kepada Bapa di surga atas orang-orang yang menganiaya diri Yesus. Mari berikan ruang pengampunan, karena itu pilihan yang menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengajarkan untuk takut akan Engkau Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dalam hal Tuhan, kami gak boleh menyimpan sakit hati Tuhan. Namun ajari kami bisa memperlakukan orang-orang yang menyakiti hati kami dengan membuat mereka, melayani mereka dengan baik Tuhan. Tidak mudah Tuhan, tapi kami belajar juga dari teladan Yesus yang kami sembah pada waktu disalibkan. Tuhan yang kami sembah memohon kepada Bapa di surga, memohonkan pengampunannya. Ajari kami Tuhan untuk punya teladan hal tersebut. Dan kami berdoa Tuhan, biar sepanjang hari ini Tuhan penyertaan-Mu Tuhan menyertai kami dalam segala hal, mengajarkan. Mari Roh Kudus terus bicara sepanjang hari ini Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang rencana Tuhan, dan semua Tuhan yang Engkau mau ajarkan. Biar hati kami dan pikiran kami bisa menangkap dan melakukannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.